berikan kepada ketiganya itu tempat berdiri yang sama. Yang terjadi adalah anak yang besar, dia masih bisa melihat, malah lebih sangat jelas melihatnya. Anak yang kedua melihat separuh, anak yang ketiga melihat betul-betul tidak melihat apapun, hanya melihat dinding saja. Itu yang disebut dengan equality, atau memberikan sesuatu sama rata, sama rasa. Sementara sebelah kanan, tiga-tiganya jadi bisa nonton. Karena yang pertama memang sudah tinggi, tidak perlu diberi untuk alat bantu berdiri. Yang kedua, ya sama dengan yang tadi, dia cukup karena cuma sampai dadanya. Dan yang ketiga, meskipun dia kecil, dia mendapat dua. Jadi dipinjamkan itu si tempat duduknya, boxnya itu. Dan dia bisa nonton. Yang sebelah kanan memungkinkan bahwa di antara tiga itu tidak perlu sama diperlakukan karena mereka sesungguhnya tiga-tiganya individu yang berbeda. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Yang sebelah kiri sebaliknya. Ya, baik. Nah, kalau begitu apa perbedaan antara equality dan equity? Jadi kalau yang sebelah kiri sama persis disebutkan di sini, equality katanya, ya, essentially means providing everyone with the same resources, regardless of whether or not everyone needs them. Sebutkan di sini bahwa kesamaan katanya pada dasarnya berarti memberi setiap orang jumlah sumber daya yang sama, terlepas dari apakah setiap orang itu atau orang-orang tersebut membutuhkan atau tidak. Itu yang sebelah kiri. Sementara yang kanan yang disebut dengan equity, jadi saya mengartikan equality sebagai kesamaan, kalau equality sebagai kesetaraan. Nah, yang sebelah kanan disebutkan setiap baca empat-empatnya, yang penting sama saja esensinya di situ. Yang disebutkan di sini equity recognizes each person has different circumstances and needs, and therefore different groups of people need different resources and opportunities allocated to them in order to thrive. Jadi perbedaannya sih lagi yang sebelah kiri sama rata sama rasa, yang kanan itu diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga yang mengartikan bahwa equality is giving everyone katanya the exact same resources across the board, regardless of individuals or group. Jadi bisa individu, bisa group of people's actual needs or opportunities, resources already provided to them. Itu pengertian yang lain, tapi terkait dengan equality intinya tetap sama, disebutkan the same resources, bukan disebutkan the exact same resources. Yang bawah ada yang mengartikan juga equity is when resources are shared based on what each person needs. Jadi bergantung kepada kebutuhan in order to adequately level ya, the playing field. Jadi ini memberikan gambaran nanti arahnya ke living style. Nah, kalau begitu mana yang lebih baik? Apakah equality atau equity? Kira-kira ada yang bisa mau berpendapat equity atau equality? Yang sebetulnya harus kita tanamkan, harus kita pilih. Yang mau berpendapat itu raise hand ya, nanti saya silakan. Jadi yang mana sebetulnya? Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Oke, silakan. Fajar ya. Ayo silakan Fajar. Baik, Pak. Silakan. Jadi lebih baik yang kanan, Pak. Equity. Equity, oke. Kenapa yang kanan lebih baik? Karena setara, Pak. Sejajar gitu. Sejajar, oke. Baik ya. Karena adil, berperilaku adil. Nah, jadi adil itu tidak berarti sama rata sama rasa kan? Ya, Pak. Adil itu apa adil itu? Adil itu memperlakukan sama, Pak. Sama imbang, Pak. Nah, jadi memperlakukan sebagaimana kebutuhannya. Seperti Tuhan ya. Tuhan itu maha adil. Artinya diberilah manusia itu sebagaimana kebutuhannya. Ya. Nah, kalau dua konteks ini sebetulnya tidak semata-mata mana yang lebih baik. Dua-duanya bisa. Contoh,
Katakan Anda sebagai mahasiswa Telkom Uni, Anda semua dapat KTM? Dapat. Jadi kalau KTM-nya diberi KTM semua itu equality apa equity? Equality kan, tetap diberi sama itu, diberi KTM semuanya. Ya. Kemudian juga untuk praktikum dapat sama. Pendampingan dari wali kelas sama. Pembimbingan TA nanti di akhir sama. Parkir nanti dapat sama. Tetapi dalam hal yang berbeda akan berbeda di dalam KTP. Namanya tidak sama. Itu apa? Equity. Jadi meskipun KTP-nya sama, KTM-nya sama, tetapi di dalamnya namanya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau namanya Fajar, jangan maksa bahwa sama dengan punya Dewi. Nggak bisa. Ya Dewi, Fajar, meskipun sama-sama dapat KTM. Demikian pula kalau Fajar pakai motor. Misalkan saja Joko pakai mobil. Jangan minta motor disamakan dengan mobil. Kan saya sama-sama mahasiswa Telkom Uni. Meskipun saya motor kecil, pakai segede mobil, area parkir. Nggak bisa. Jadi apa tadi? Adil. Jadi yang bawa mobil barangkali diberi area yang lebih besar. Jadi pada dasarnya di sini disebutkan ilustrasinya seperti apa? Pion catur ya, dengan Perdana Menteri dalam catur. Artinya ketika pion akan setara tingginya dengan Perdana Menteri, maka diberilah di situ sejumlah keping uang logam di situ untuk menggambarkan bahwa dia perlu banyak. Meskipun yang terjadi sebaliknya di dalam dunia kehidupan sehari-hari itu. Jadi orang yang kaya pada saat Lebaran atau Natal diberi parsel yang sudah jelas kaya, mereka banyak duitnya gitu. Maka dikirimi parsel. Tetapi tetangga yang di sebelah yang tidak punya apa-apa tidak dapat apa-apa. Sesungguhnya kalau berbicara tentang keadilan, harusnya yang dapat parsel yang mana? Tetangga yang miskin dong. Ini memberikan gambaran betapa kita pun dalam hidup seringkali justru menggunakan yang sebelah kiri lebih banyak. Atau jangan-jangan tertukar. Ya. Jadi sekali lagi diberikanlah kebutuhan. Ketika tadi dapat parkir, meskipun parkir sama-sama hak dan itu equality, tetapi areanya tidak harus sama antara yang punya motor dan punya mobil. Baik. Ini satu hal yang pertama yang menjadi alasan kita nanti berdiskusi tentang learning style. Nah, saya membaca, ya, baru tadi pagi ini Pak Isman, membaca salah satu poin atau misi Telkom Uni adalah menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional berbasis teknologi informasi. Kalau berbicara tentang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan berstandar internasional berbasis teknologi informasi, perlukah tadi mengembangkan atau menanamkan atau menekankan, memfokuskan pada kapan harus equality, kapan harus equity? Perlukah? Kalau melihat dari kata yang terangkai di sini, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berstandar internasional berbasis teknologi informasi. Memberikan gambaran bahwa kalau menggunakan kata internasional, di negeri-negeri yang sudah maju, sangat dipentingkan bagaimana sebuah pendidikan berkeadilan. Di Amerika yang pernah saya dapatkan, yang disebut dengan freedom to learn. Jadi ada kebebasan untuk belajar. Jadi tidak bisa memberikan materi yang sama dengan cara yang sama kepada setiap anak. Ada anak yang tidak terlalu suka diceramahi karena dia inginnya beraktivitas. Demikian sebaliknya, ada anak yang susah ngomong di depan orang banyak. Itu barangkali mungkin dengan cocok misalkan diceramahi. Seringkali kita pun di dalam pembelajaran di SD, SMP dan sebagainya diperlakukan dengan sama rata, sama rasa. Itu barangkali satu poin yang berikutnya, bahwa pendidikan yang bersifat internasional meyakini bahwa anak-anak, individu, peserta didik, mahasiswa adalah individu yang unik. Yang kembar aja beda, apalagi yang tidak kembar. Jadi kalau yang kembar saja dua individu yang berbeda, berarti apalagi kalau di kelas ada 30-40 mahasiswa, berarti mereka yang tidak kembar, jelas lebih beda banget. Lebih beda, jadi sangat beda di sini. Ya. Jadi ini memberikan gambaran bahwa Telkom Uni sudah berpikir tentang bagaimana standar internasional itu ditekankan menjadi salah satu nuansa yang ada dalam pendidikan. Nah, sehingga kalau berbicara tadi berstandar pendidikan nasional dan kata penyelenggaraan dan pengembangan, berarti
untuk mewujudkan misinya ada 3 kalau tidak salah Pak Isman ya. Itu Telkom Uni harus mengakui adanya perbedaan. Have to recognize of difference. Harus mengakui ada perbedaan. Sehingga kalau ada pembelajaran yang diceramahi semuanya, sesungguhnya disitulah ketidakadilan. Karena apa? Karena kebutuhan mereka, latar belakang mereka, ya, kemudian juga jumlah gizi, banyak buku dan sebagainya berbeda. Sehingga untuk mewujudkan salah satu misinya, Telkom Uni harus mengakui ada perbedaan dan memperlakukan dengan cara yang berbeda. Apa salah satunya? Learning style. Ini kita bicarakan apa learning style. Kembali ke yang tadi, because we all experience the world in unique ways. Karena berbeda-beda. Ada yang dari Jawa, ya dengan cara Jawa. Ada yang dari Papua. Ada yang dari Aceh dan sebagainya. Bagaimana kultur sehari-hari, kebiasaan di rumah sesungguhnya bagian dari keunikan kita masing-masing. Sekali lagi, kita tidak kembar, yang kembar berbeda, apalagi yang tidak kembar. Dari situlah kita memunculkan perlunya adanya pengakuan atas perbedaan, termasuk tadi learning style, dan disitulah adanya cara-cara yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, apa kaitan dengan yang barusan yang disebut dengan learning style? Saya membagi ada 2 disebutkan di sini. The essence of learning. Apa itu esensi dari learning itu? Ya, apa itu esensi dari learning? Saya disebutkan di sini. Kok jadi geser? Nah, ya. Without understanding and acknowledging, katanya, the different ways of learning, teacher it end up with a handful of students leaving behind their classmates in their part because their unique learning style has not been activated. Ya kurang lebih lah terjemahannya begitu. Bukan di sini tanpa memahami dan mengakui cara belajar yang berbeda, seorang guru, seorang pendidik, seorang dosen mungkin berakhir dengan segelintir siswa saja tertinggal di belakang, left behind. Dan boleh jadi para guru, para pendidik, para dosen tidak sadar bahwa di kelas itu tidak seluruhnya sama kecepatan. Kata seorang ahli, everybody can learn, the difference is just time. Setiap orang bisa belajar. Yang beda-beda itu kecepatan. Ada yang cepat bisa berlari, ada yang tergopoh-gopoh. Bahkan boleh jadi ketika kuliah selesai, ada yang dapat 100% yang disebutkan oleh dosen, ada yang dapat 90, ada yang dapat 70, ada yang dapat 20, boleh jadi ada yang pulang nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena memang cara berbelajarnya. Jadi meskipun sama-sama tepuk tangan, sama-sama berteriak, sama-sama angkat tangan, bisa jadi pulangnya berbeda-beda. Karena tadi diantaranya karena keunikan learning atau gaya belajar itu. Yang kedua disebutkan di sini, part of responsibility on educator dalam hal ini pendidik katanya, is to adjust the lesson. Karena berbeda latar belakang, berbeda gaya belajar, maka lessonnya tidak perlu seragam. Ya, kebetulan saya membina teman anak-anak, saya yayasan teman anak-anak. Saya menekankan pada guru-guru di situ, kalau ada anak belajar berbeda nggak apa-apa. Ada anak yang senang ceriwis, maka dia menyajikan gagasannya lewat ngomong, berbicara di depan teman-temannya. Ada anak yang jarang ngomong, dia bisa menggambarkan gagasan lewat gambar. Maka dengan gambarlah dia mengungkapkan gagasan. Jadi anak yang berbicara dengan yang menggambar, esensinya sama. Yang berbeda hanya ekspresi. Ada anak yang senang menulis, dia nggak bisa gambar, jangan dipaksa suruh gambar, nanti gambarnya tidak akan karuan. Jadi biarkan mereka mengungkapkan dengan cara berbeda. Ada anak yang ngomong nggak bisa, gambar nggak bisa, kemudian ya disuruh bercerita nggak bisa, disuruh ngarang nggak bisa. Nah, jadi perlu difikirkan juga yang seperti itu. Dan seringkali tidak terdeteksi oleh para guru, para dosen, para pendidik, sesungguhnya mereka unik dan tidak bisa diperlakukan pada konteks yang selalu sama. Jadi jangan menyeragamkan, tidak boleh menyeragamkan yang beragam. Karena mereka tadi salah satunya karena learning style-nya berbeda. Ya. Kemudian berikut disebutkan di sini, that teacher is working with at any given time. Katanya. The best teachers can cater to each student's strength, ensuring they are truly grasping the information. Disebutkan di situ, bagian dari tanggung jawab seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen, menyesuaikan pelajaran dengan kelompok yang unik tadi ketika berinteraksi dalam waktu tertentu, dan dosen terbaik, pendidik terbaik, guru terbaik dapat memenuhi kekuatan setiap siswa.
Jadi Anda boleh memilih cara Anda ketika sama kebetulan saya dosen matematika mengerjakan soal, tidak harus seragam. Bisa dengan cara pendek, cara panjang. Ada orang yang cara panjang lebih paham, ya nggak apa-apa. Tidak perlu cara pendek itu berlaku untuk semuanya. Karena bisa jadi ada yang dengan pendek malah membingungkan begini. Dan lagi terakhir, last one, ensuring they are truly grasping the information. Pastikan mereka benar-benar memahami informasi. Itu yang harus dipahami dulu. Yang kedua. Yang berikutnya terkait dengan learning. Apa itu learning sebetulnya? Saya menyebutkan di sini learning is the acquisition of knowledge or skills through experience, study, or by being taught. Ya. Jadi disebutkan belajar adalah perolehan pengetahuan atau keterampilan, bisa melalui pengalaman, bisa melalui studi, bisa dengan diajarkan. Dan di kalimat di bawahnya kata salah satu tokoh pendidikan namanya Herbert Simon yang menyebutkan katanya learning result from what the student does and thinks and only from what the student does and think. Jadi kalau ada ngomong orang boleh ngomong kalau ada and only berarti cuma itu, ada yang lain. The teacher can advance learning only by influencing what the student does to learn. Jadi kembali pada kalimat di sini, belajar, hasil belajar dalam hal ini, apa yang siswa lakukan dan pikirkan. Dan hanya, nggak ada yang lain. Dari apa yang mahasiswa, peserta didik lakukan dan pikirkan. Jadi pendidikan belajar dalam hal ini cuma dua kata kunci. Apa yang yang lakukan dan pikirkan. Tugas pendidik, tugas guru, tugas dosen hanya memberikan sentuhan, memajukan pembelajaran, dengan mempengaruhi, just influencing. Makanya disebutkan bukan pengajaran, tapi pembelajaran. Apa yang mahasiswa lakukan untuk belajar. Intinya apa? Kemandirian yang diperlukan. Jadi Anda, meskipun, ini semester berapa ini Pak Isman? Anak-anak ini? Semester 1, Pak. 1, oke ya. Jadi Anda jangan membawa kebiasaan belajar di SMA. Berbeda. Kalau di SMA kan duduk manis, tidak neko-neko, tidak troublemaker, naik pasti itu. Jadi tidak cukup hanya duduk manis, tidak cukup tidak bikin masalah gitu. Di perguruan tinggi, di Telkom Uni yang demikian syarat dengan tantangan, tidak cukup dengan anak baik saja. Harus ada ikhtiar untuk belajar secara mandiri. Mungkin waktu di SMA, kenapa nggak belajar? Kan nggak ada PR, selesai. Kalau di perguruan tinggi, ada PR, nggak ada PR, harus mencari sendiri. Bahkan kalaupun nggak ada PR, ya membaca. Jadi ini barangkali satu, saya kira bagus juga di sini berbicara tentang pendidikan karakter tadi. Betapa pentingnya kemandirian, sikap-sikap yang tidak bergantung. Jadi kalau di SMA barangkali masih mungkin, apalagi di SMP atau di SD. Di sini nggak bisa. Karena apa tadi? The teacher, the lecturer can advance learning only by advancing. Jadi Pak Isman dan kawan-kawan cuma nyentuh aja gitu. Ayo lari begitu. Tapi sebetulnya yang berkeringatnya siapa? Anda. Yang lelah, yang capek ya Anda. What the student does to learn. Jadi lebih kepada memberikan fasilitasi. Jadi tugas dosen sebetulnya lebih kepada memberikan ruang, memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, dan seterusnya. Jadi apa intinya? Belajar itu memerlukan kemandirian, ya, independensi. Tetapi tidak hanya mandiri saja, harus ada kebersamaan. Salah satu tuntutan abad 21 nanti yang disebut dengan kolaborasi. Jadi mungkin di Telkom pasti akan sangat sering termanfaatkan ketika sewaktu-waktu harus mandiri, tapi lain waktu harus bersama. Lain waktu harus struggle sendirian, lain waktu bisa saling mengisi dengan teman, saling share, dan sebagainya. Jadi tidak mutlak harus mandiri terus, tapi juga sesekali harus ada upaya untuk menerima perbedaan, menjadi pemimpin, menjadi yang dipimpin, dan sangat mungkin lain waktu kita mengalah untuk tidak jadi apa-apa. Just cuma di belakang layar ya, behind the scene aja. Oke. Nah, kita sekarang masuk pada hal yang sedang dibicarakan, itu tentang learning style. Lagi tadi ya, jadi berbicara tentang learning, esensinya adalah what the student does and think, and only from what the student does and think. Siapa itu? Anda semua. All of you here. Nah, kaitan dengan barusan, apa itu yang disebut dengan learning style?
style. Sebutkan di sini, learning style are the way by which student prefer to learn. Ya, jadi gaya belajar adalah cara yang disukai, diinginkan, diminati mahasiswa-siswa peserta tadi untuk belajar. Jadi terkait dengan Anda semua di sini. Pastikan tadi tidak ada yang sama, yang kembar tidak sama. Berarti Anda semua di sini, berapa orang di sini jumlahnya itu, sekian ratus lah, saya nggak tahu persisnya, itu menunjukkan bahwa Anda sesungguhnya individu yang bervariasi, yang beragam. Jadi Anda berhak menolak, Anda berhak tidak ingin, berhak Anda komplain ketika Anda yang berbeda-beda tadi diperlakukan oleh siapapun, oleh orang lain, ada yang si bungsu di situ. Kalau tadi berbicara equality, ketika Lebaran, ketika Natal, diberilah baju yang sama, semua dikasih ukuran M. Si kakak kekecilan, karena dia sebetulnya perlunya L. Si adik cukup, yang kedua itu, yang ketiga si bungsu kegedean. Kenapa? Karena tadi tidak dipahamkan, tidak ditempatkan bagaimana kebutuhan untuk pakaian sekalipun. Seringkali kita dikondisikan oleh siapapun yang saya tidak akan menyebutkan dengan cara yang tadi sama. Sekali lagi, gaya belajar sesungguhnya Anda berbeda-beda, ya, tidak ada yang sama. Ada yang mirip barangkali. Tapi sekali lagi ini tidak mutlak, tetapi lebih kepada kecenderungan. Ya. Kemudian disebutkan di situ, one desired katanya learning style is related to cognitive, emotional, and environment factors. Jadi disebutkan di sini gaya belajar seseorang yang diharapkan, yang diinginkan, desired, ya, berkaitan dengan paling tidak 3 faktor: kognitif, keilmuan, kognisi, knowledge, emosi. Emosi itu bukan sekedar marah, tapi mungkin sedih, ya, kecewa dan sebagainya. Jadi Anda juga berhak kecewa. Ya. Ketika nanti Pak Isman ngasih, harusnya kan Anda merasa 100 nih. Pak Isman kasih 70, Anda kecewa pasti kecewa lah. Kenapa 170? Tetapi kalau harusnya 70, Pak Isman kasih 100, Anda happy aja kan, tidak pernah komplain. Pak, kegedean nilai saya, enggak lah, jadi happy saja. Nah, ini menunjukkan betapa gaya belajar itu berkaitan dengan banyak faktor. Paling tidak 3. Kognitif, emosi, satu lagi lingkungan. Jadi learning environment itu begitu penting. Begitu perlu dipastikan. Yang disebut dengan learning environment itu bukan sekedar fisik. Ya, beberapa kali saya lewat ke kampus Telkom Uni, begitu luar biasa nih Pak Isman. Ketika tahun 90 itu di Gerkalong itu, tahu saya itunya, 1 lantai ya, kemudian juga ala kadarnya begitu. Sekarang luar biasa dan itu beberapa proses luar biasa di situ. Apakah learning environment cukup gedungnya tinggi? Enggak. Komputernya lengkap nggak? AC-nya hebat nggak? AC-nya lengkap, AC-nya dingin nggak? Tapi kalau Anda diperlakukan tidak adil, Anda tidak nyaman. Mau pakai AC sedingin apapun, Anda tetap panas kepalanya. Bagaimanapun yang disebut dengan learning environment bisa fisik, bisa non-fisik. Jadi kalau Anda lengkap AC-nya dingin, komputernya lengkap, tapi hati Anda tidak diorangkan, Anda diperlakukan dengan tidak adil, Anda akan komplain. Jadi terkait dengan hati atau rohani atau non-fisik. Ada berapa sesungguhnya learning style yang lazim, yang ada? Nah ini kita mulai. Yang pertama yang disebut dengan visual style. Ya. Jadi ini siapa saya nggak tahu, mungkin nanti antara sini merasa saja nanti apakah cenderung ini bukan. Ya. Disebutkan di sini katanya visual learners prefer to see things drawn out or in graphs to understand concept. Ya. Disebutkan di sini katanya pembelajar visual lebih suka melihat hal-hal yang digambarkan atau dalam grafik atau gambar untuk memahami sebuah konsep. Jadi banyak konsep-konsep di dalam teknologi yang bisa dipahami oleh orang-orang yang bertipe ini kalau ada gambaran, ada visualisasinya, ada videonya, yang memungkinkan bisa memahami. Ada tipe yang kedua, yang disebut di sini tipenya auditory style. Atau auditory style itu, atau auditory learners itu katanya like to listen and hear information in order to process it optimally. Tipe yang kedua yang menggunakan telinganya. Kalau tadi visual lebih menggunakan matanya, kalau yang kedua lebih menggunakan telinga. Dia lebih suka, lebih prefer katanya mendengar atau menyimak ya. Menyimak dan mendengar informasi
agar dapat memproses hal tersebut secara optimal. Jadi tidak biasa kalau orang yang dengan gambar lewat suara saja. Makanya orang yang visual, kalau kuliahnya di ceramah itu nggak masuk, karena masuk ya tidak optimal. Karena memang telinganya yang berfungsi lebih daripada gambar apa dengan matanya begitu. Mungkin bisa tapi tidak optimal. Nah, pertanyaannya mungkin tidak ada orang yang visual sekaligus auditory mungkin. Jadi ini lebih kepada kecenderungan yang tidak mutlak-mutlakan. Ya. Itu yang kedua. Jadi tadi yang pertama dengan visual itu bisa visual itu bisa diam ya apa namanya still picture atau video ya sifat itu bergerak atau yang tadi dengan telinganya yang kedua. Jadi indera ini bisa dipakai mata, yang kedua telinga atau kuping. Yang ketiga yang disebut dengan verbal style. Nah, verbal style disebutkan di sini katanya verbal learners commonly express thoughts and receive information through words. Tipe yang ketiga ini yang terbiasa commonly ya mengungkapkan pikiran dan menerima informasi melalui kata-kata, melalui kalimat. Ini orang-orang yang senang baca biasanya. Ya. Jadi orang yang senang menulis, ya, senang membuat diary gitu ya, itu lebih dekat ke sini. Jadi bisa dengan ekspresi lewat kalimat, lewat kata. Yang keempat, yang disebut dengan physical style. Itu disebut juga sebagai apa? Kinesthetic style. Di sini adalah orang-orang yang atau physical learner itu prefer work by utilizing their physical abilities. Jadi lebih kepada menggunakan fisik. Misalkan saja orang yang sedang mengotak-atik komputer. Nah, ini lebih kepada fisik. Ya, atau kinesthetic, lebih terbiasa dengan by doing, melakukan sesuatu. Yang berikutnya logical style. Orang-orang matematika biasanya di sini yang menggunakan logical style, apa gaya apa ya logikanya. Ya, di learning style understand ideas by using pattern or categories. Jadi kelompok ini memahami gagasan ya melalui penggunaan pola atau kategori. Jadi kalau orang yang berpikir begini bisa mudah memilah, memilih dan sebagainya. Karena menggunakan logika runtus gitu ya, seperti mengerjakan soal ya di matematika atau fisika begitu atau bidang lain itu sistematis begitu. Yang keenam yang disebut dengan social style atau ada kan di sini Fakultas Sosial ya Pak Isman ya setelah bergabung itu kan di Telkom ya. Kalau dulu kan STT sangat apa? Ada sekarang ya dengan seni ya. Komunikasi bisnis. Nah, itu ya yang lebih apa ya lebih menonjol sebagai makhluk sosialnya di sini. Ini karena sebagian saya lewat karena ini waktunya terbatas di 1 jam ya. Social style itu katanya disebutkan are known as interpersonal figures ya who are good at communicating. Nah, orang-orang sosial itu biasanya lebih suka berkelompok. Lebih suka berinteraksi karena kemampuan interpersonalnya yang sangat dominan begitu ya. Dan ini biasanya pandai berbicara karena senang bergaul apa ya relationship-nya banyak temannya biasanya. Nah, yang ketujuh adalah yang disebut dengan solitary style. Ini lawan dari yang keenam. Nah, kalau yang 6 ini mungkin cocok jadi programming ini ya, apa programmer nih. Yang duduk sendirian dengan komputer asyik nggak pernah berinteraksi bisa jadi begitu ya. Nah solitary ini adalah prefer solitude katanya, solitude and work with few distraction. Jadi ini kalau ada berisik-berisik dia nggak biasa. Jadi lebih cenderung mengerjakan sesuatu dengan sendiri, dengan kesendirian, dengan sepinya begitu. Ya, ada orang seperti ini kalau berisik-berisik nggak bisa, tidak konsentrasi. Nah ketujuh learning style ini Fleming mengelompokkan menjadi 4. Jadi ini dikerucutkan begitu. Mereka dan timnya itu mengatakan cukup 4 saja. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga physical atau kinesthetic, dan yang keempat dia sebut sebagai reading and writing style. Jadi
Di antara 7 ini mereka menganggap cukup 4 karena yang lainnya bisa berintegrasi dengan itu. Jadi cukup mengatakan visual lewat matanya, yang kedua lewat telinganya, auditory, yang berikutnya lewat physical atau kinestetik dengan bergerak, melakukan fisiknya. Makanya untuk para mahasiswa yang seperti contoh 4 ini harus betul-betul melakukan sesuatu hands on, jadi tangannya harus on. Ya. Karena meskipun tadi disebutkan bahwa learning itu adalah mind on. Jadi belajar itu adalah aktivitas benak, aktivitas pikiran. Tetapi kalau physical style atau kinesthetic style, kalau tidak melakukan nggak bisa. Ya, kalau anak-anak misalkan di TK, di SD, kalau tidak melompat nggak bisa. Jadi kalau matematika pakai garis bilangan itu nggak bisa. Jadi kalau itu cocok untuk visual. Tapi kalau anak-anak yang menambah-nambahkan pakai garis bilangan tuh dia harus apa? Melompat 2, melompat 3 baru dia tahu. Jadi betul-betul dengan fisik. Nah dari ketujuh ini kemudian dikelompokkan menjadi 4. Atau jangan-jangan 4 ini bergerak jadi 7. Jadi barangkali nggak tahu yang mana duluan, tapi yang jelas ini lebih kelihatan 7-nya secara lebih spesifik. Gitu, ada 7 ini. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita masing-masing coba mana yang lebih dekat. Mungkin ada yang double, ada yang 3. Kadang-kadang saya misalkan saja nomor 1 Pak, ya nggak apa-apa. Tapi lain waktu mungkin nomor 4. Mungkin. Jadi ini lebih kepada tendensi, kecenderungan. Apapun learning style Anda, intinya Anda harus menjadi pembelajar yang tadi mandiri sewaktu-waktu, struggle, tetapi dengan kesempatan bisa bekerja sama dengan teman. Yang bagaimana tipenya? Kalau ini lebih kepada gaya, yang berikutnya yang disebut dengan tipe. Nah ini, which type are you? Ada yang pertama yang disebut dengan tipe quitters. Ini para pembelajar yang cepat berhenti. Ketika ada kesulitan, udah capek. Ketika soalnya banyak, udah. Ini betul-betul quitters, senangnya apa ya? Pengeluh gitu ya. Mudah-mudahan di kelas ini nggak ada ya. Ini pengeluh katanya. Do quitters kata are often bitter and apa di sini resentful and apa the loudest winners katanya di sini. Ya. Jadi di sini para kelompok yang quitters ini adalah yang sering melakukan atau menganggap sesuatu susah, pahit gitu. Belum apa-apa sudah pahit, belum apa-apa sudah susah. Padahal belum dilakukan itu. Jadi baru kayaknya susah deh, nah susah. Ya. Padahal kata seorang ahli, we are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita mikir pahit, benar pahit. Kalau tadi diberi tugas, ini pasti susah, udah susah. Karena sugesti sudah menggiring pada susah. Jadi seringkali sugesti itu menggiring kita pada apa yang kita pikirkan. We are what we think. Jadi kalau Anda berpikir tentang ini pasti bisa. Nah, itu kan bisa. Tapi kalau bisa, ini susah. Sebetulnya ikhtiar kita sudah tergiring oleh opini kita, oleh pendapat kita. Ya. Dan itu katanya apa? The loudest winners. Itu perengek itu ya. Apa ya? Berkeluh kesah gitu. Karena nggak mau repot. Yang kedua yang disebut dengan campers, camping lah gitu. Ya. Nah, bedanya apa dengan quitters? Kalau quitter belum naik gunung sudah bilang susah. Pas lihat gunungnya tinggi, udah nggak jadi deh pulang lagi. Itu quitters. Lihat soalnya banyak dan ini rumit, udah nggak mau kerjakan. Menunggu temannya membantu. Itu tipe-tipe quitters. Yang kedua campers. Kalau campers lumayan lah. Dia sudah usaha tuh, sudah mau naik gitu. Tapi buru-buru camping di situ. Jadi ketika dapat kesulitan dia langsung berhenti. Udah dapat sekian langkah, masih tinggi, ternyata masih jauh juga. Udah kita camping aja deh di situ. Nah, jadi campers itu adalah sebutkan di sini katanya the campers have worked hard. Jadi sudah bekerjanya to find a safe refuge in life katanya. Ya, jadi di sini telah bekerja keras lumayan lah ya, untuk menemukan dataran tinggi. Tapi harus aman di situ. Ya. Meskipun setiap campers pasti menaik dulu, ada usaha dulu. Nah, yang diharapkan pada mahasiswa Telkom yang sekarang ini, yang ada di kelas ini, para climbers. Jadi jangan berpikir susahnya, coba dulu. Dan jangan buru-buru camping. Ini sudah niat dari rumah, sudah bawa tenda dari rumah nih. Nanti jangan-jangan kehujanan sudah. Udah jangan dipikirkan dulu itu. Pokoknya climb aja di situ. Nah, yang climb itu apa? The climbers never stop learning and growing.
Jadi para pembelajar yang punya gaya belajar yang tadi disebutkan, yang mana, yang tujuh terserah yang manapun, esensinya, intinya bahwa tetap mau tadi tipe auditory, mau tipe visual, mau tipe kinestetik, apapun, Anda harus menjadi para climbers, menjadi para pendaki. Yang bagaimana katanya climbers itu? Yang never stop learning, yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Ada PR, nggak ada PR, bodoh amat. Sama Pak Isman dikasih 2 buku, saya nyari melalap 7 buku berikutnya. Di PR kan? Nggak disuruh nggak. Tapi ketika ketemu lagi Pak Isman nanti, siap dengan berbagai pertanyaan. Jadi bukan duduk dari nol. Ketika masuk kelas, sudah berpikir, saya mau nanya ini, saya mau nanya ini. Karena sudah punya bahan dari rumah. Itu para climbers. Dan para climbers katanya, yang pertama tadi di samping tidak pernah berhenti belajar dan berkembang. Yang kedua, climbers itu tidak pernah patah arang. Ya. Tidak meskipun susah, yang susah dia bilang susah. Tidak mudah. Buat saya tidak mudah dan susah lain. Kalau susah itu susah, kalau tidak mudah itu bisa kalau mau. Ya. Meskipun berkonotasi sama. Jadi konotasi sulit dengan tidak mudah itu berbeda. Dalam pemahaman saya, kalau tidak mudah, kalau kita mau bisa diselesaikan. Kalau susah ya susah. Jadi para climber itu tidak pernah takut gagal. Karena salah satu filosofi pembelajar tadi dengan learning style tadi adalah tidak takut dengan resiko. Tidak takut dengan konsekuensi. Dan orang-orang hebat yang sekarang di hadapan kita itu berbagai hasilnya, termasuk juga Bill Gates, kemudian juga Mark Zuckerberg, sama semua juga. Mereka pernah gagal ya, tapi dengan kegagalan itu dia belajar untuk sesuatu. Jadi nggak ada orang sukses yang sekonyong-konyong cuma jalan selesai. Nah, pasti menemukan tadi arah rintangan dan sebagainya. Satu hal yang diharapkan dari para climbers adalah mereka menjadi inspiring persons, menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain, menjadi ilham, ya, untuk melihat potensi penuh mereka. Menginspirasi itu bukan imitasi ya. Jadi kalau ada gagasan satu bisa dibuat yang lain. Itu inspirasi, itu inspiring. Jadi para climber itu adalah orang-orang yang tidak hanya untuk dirinya. Jadi kalau katakan saja saya punya sesuatu, yang kalian lakukan dari yang saya, yang modalnya dari saya, cerita dari saya, gagasan saya, tapi bisa mengembangkan lebih lanjut. Contoh bangsa yang inspiring itu orang Jepang. Contoh lah ya. Mereka itu bukan penemu kereta. Tapi kereta di Jepang, Shinkansen diantaranya, merupakan pernah di masanya menjadi kereta tercepat. Itu inspiring. Jadi mereka bukan yang pertama, not the first, tetapi melakukan sesuatu. Contoh barangkali di Bandung, mungkin di Dayakolot juga ada mungkin ya Pak Isman. Kan ada apa? Tahu bulat. Nah, tahu bulat itu inspiring. Kalau tahu bentuknya apa? Tahu yang sejarah dulu. Tahu kotak gitu. Ya, balok gitu ya. Dari tahu kotak, akhirnya udah bosen nih. Maka dibuatlah tahu bulat, digoreng dadakan 500-an. Nah, apa artinya? Itu inspirasi. Itu para climbers tadi. Sebaliknya bakso. Bakso bentuknya apa? Bulat. Sekarang ada bakso kotak. Nah, jadi orang-orang yang ingin mencoba sesuatu yang baru, meskipun dia bukan penemu, tetapi mencoba membuat sesuatu yang inovatif. Yang berikutnya, mereka para climbers itu memiliki tujuan dan semangat dalam apapun yang mereka lakukan, terlepas dari pekerjaan tersebut sulit atau bukan sulit, tidak mudah atau mudah. Nah, saya percaya dan saya meyakini Anda semua yang hadir di sini adalah para climbers yang mungkin sempat jadi quitters, yang sempat jadi campers, tapi mari kita sama-sama insaf. Mulai hari ini kita mencoba menjadi para climbers di sini. Nah, apa yang diharapkan dari para climbers ini dengan learning style yang manapun? Jadi tidak ada mana lebih bagus auditory dengan visual, nggak ada, tidak bisa mengatakan mana yang bagus. Ketujuhnya itu bisa melekat pada kita. Nah, bagaimana agar memanfaatkan learning style yang tadi agar kita menjadi para pendaki? Yang disebutkan no matter katanya how high your IQ or how strong your AQ, ada satu yang berikut lagi selain IQ dengan EQ, selain dari intelligent question dan
emotional quotient, yang satu lagi adalah adversity quotient. Apa itu? Itu adalah bagaimana kita bersiap untuk tahan banting, untuk tidak cepat mengeluh, berani mengambil resiko, ya, tetap percaya diri dalam menguasai keadaan, dan seterusnya. Jadi IQ ternyata tidak menjadi ukuran keberhasilan Anda sukses, meskipun nanti Anda di akhir IPK-nya 4 sekalipun, bukan itu. Yang disampaikan oleh Pak Isman tadi tentang pendidikan karakter. Anda hebat tapi karakternya memble, cepat putus asa, cepat puas, maka Anda tidak akan menjadi orang sukses. Jadi sekali tadi IQ itu penting, tetapi meskipun nanti Anda IQ-nya 4 sekalipun IPK-nya, ketika melamar pekerjaan dimanapun, tidak akan ditanya tiap hari, berapa IPK? Orang nanya IPK terus-terusan tiap minggu. Karena IPK itu hanya tiket ketika Anda melamar pekerjaan. Yang akan ditanyakan nanti adalah karakter. Seberapa hebat Anda? Bagaimana gaya belajar Anda? Bagaimana Anda menjadi para pendaki yang luar biasa? Bukan dan tidak pernah orang nanya IPK terus-terusan. Itu cuma sekali aja. Jadi IQ sesungguhnya penting, tetapi brain itu atau otak itu bukan yang utama. Tapi harus ditambah dengan emotional quotient tadi. Terkait dengan leading style kan tadi apa? Tentang emosi. Tentang bagaimana mengendalikan rasa marah, rasa kecewa berlebihan, rasa sedih yang berlebihan, dan seterusnya. Ditambah tadi adversity quotient atau ketahan malangan bahasa Indonesia, ketahan untuk mendapati situasi yang tidak kita harapkan tapi tetap kuat, struggle di situ. Satu hal yang tidak boleh lupa ditambah dengan SQ. Apa itu? Spiritual quotient. Jadi Anda IQ hebat, emosi bisa terkendali, tahan malang bisa, tetapi tidak pernah dekat dengan Tuhan, bisa juga. Mau learning style yang manapun, mau jadi manapun tipenya, tetap tidak bisa. Apa intinya? Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jadi IQ penting, penting. EQ penting, penting. EQ penting, penting. Tapi tambahkan dengan SQ. Bahwa kita sesungguhnya manusia makhluk tidak ada yang sempurna, tanpa izin dari Yang Maha Kuasa is nothing. Tidak akan pernah bisa. Maka pastikan bahwa Anda ingin menjadi para climbers yang luar biasa, learning style-nya yang manapun tidak perlu diperdebatkan karena itu sifatnya melekat pada kita masing-masing. Apa yang dilakukan kalau berbicara tadi tentang menjadi orang hebat ketika Anda 4-5 tahun ke depan menjadi orang sukses dan 2045 Anda menjadi generasi pengganti kami, itu sesungguhnya Anda harus menjadi orang-orang yang tadi. Apa kata kuncinya yang pertama tadi? Putuskan apa yang penting dalam hidup Anda. Contoh, saya ingin tanya pada kelompok di sini, ada tidak yang masuk ke Telkom Uni karena disuruh orang lain, bukan karena keinginan. Disuruh sama ayah, sama atau lihat tetangga, sama atau jangan-jangan ini bukan yang nyuruh, saya pengen aja. Saya terkagum-kagum ketika lewat Dayakolot, ini lihat gedung tinggi banget ini, pengen sekolah di sini. Nah, jadi putuskan apa yang penting dalam hidup Anda. Mau jadi apa? Asal biarkan aja menggelinding, jadi apapun bolehlah. Bukan itu. Yang kedua, tentukan apa yang Anda capai. Pengen jadi apa nanti? Jadi bukan jadi ini Anda seperti diberi kertas kosong, terserah ada isinya apa saja. Pengen jadi presiden sekalipun nggak apa-apa, kan mimpi nggak bayar. Ya. Yang ketiga, pisahkan apa yang penting dan yang tidak relevan. Jadi jangan melakukan yang tidak penting dan penting dicampur tiap hari. Yang nggak penting nggak nanti dulu. Misalkan antara mungkinnya di sini yang mahasiswa yang perempuan nih, ya, antara drakor dengan tugas dari Pak Isma, mana dulu nih. Aduh drakor sayang ini, saya nanti menggantung ceritanya nih. Tapi ada tugas yang terkumpul besok, nggak drakor dulu aja nih. Kita perlu hiburan. Kalau Anda pandang bahwa drakor lebih penting, silakan. Tetapi nanti tugasnya malam dikerjakan. Malamnya ketiduran, udah lewat aja udah. Nah jadi apa? Tadi pisahkan yang penting dan tidak relevan, lalu be motivated, terus termotivasi. Motivasi diri kita masing-masing. Siapa yang motivasi? Motivasi bisa dua, bisa intrinsik atau ekstrinsik. Bisa dari luar, dari orang tua, dari lingkungan, dari teman, dari guru, bisa dari diri sendiri. Yang tadi membentuk sugesti yang banyak. Karena kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Jadi yang orang luar sekedar memberikan tambahan. Intinya sebetulnya
Kita harus yang membuat sugesti yang banyak agar selalu termotivasi. Yang berikutnya, fasilitasi kemampuan Anda untuk mengukur kemajuan. Setiap hari ada progres. Apa menyebut tadi? Fasilitasi. Di antaranya bergaul dengan orang hebat. Membaca buku bibliografi orang hebat. Membaca atau menonton kisah-kisah yang luar biasa. Jadi kalau ada bergaul dengan yang keliru, maka keliru Anda. Kalau bergaul dengan orang hebat, terinspirasi, Anda bisa lebih hebat, saya bisa. Terbayang sekarang kita bisa berkumpul lewat forum ini karena ada Zoom kan. Bayangkan kalau tahun ini ketika pandemi belum diciptakan Zoom. Kebayang pendidikan seperti apa yang kita lakukan. Tapi yang bikin Zoom barangkali tidak pernah berpikir akan ada pandemi. Apa artinya berpikir tentang masa depan meskipun sekarang belum teralami. Jadi kita patut berterima kasih pada yang menciptakan perangkat Zoom itu. Karena dengan Zoom itu kita bisa kuliah tatap muka lewat visual di sini. Saya di Bandung, mungkin Pak Isma di mana, yang lain di mana. Sekarang bisa terkumpul. 1.000 orang hadir di ruangan yang sama, bisa 2.000 bisa. Tapi kalau dalam masa yang normal, tidak mudah. Dari Papua datang, Ambon datang, Maluku datang, Aceh datang, dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya satu bukti bahwa kita teruntungkan dengan teknologi. Jadi Anda pun nanti kalau jadi ahli teknologi lulusan Telkom Uni, bukan yang berbicara untuk 5 tahun ke depan saya mau jadi apa. Maka tadi putuskan apa yang penting dalam hidup, tentukan apa yang Anda capai. Bukan sekarang, bukan semester sekarang, bukan tahun depan. 10 tahun lagi mau jadi apa. Dan poin yang keenam adalah dapatkan kepercayaan diri atau self confidence saat tujuan tersebut akan Anda wujudkan. Terakhir, karena ini sudah hampir 1 jam kurang barangkali, ada 4 poin lah yang ingin saya sampaikan pada Anda, ujung dari pertemuan tentang pendidikan karakter, tentang learning style, tentang tipe tadi antara quitters, campers, dan climbers. Ambil yang kenanya, tapi saya ingin pastikan Anda 4 poin yang harus Anda pastikan dari sekarang ketika tadi berbicara menjadi apa Anda. Saya menyebutkan A, B, C, D. Setiap orang kalau ingin hebat, ingin sukses, ingin berhasil, ingin jadi seorang yang luar biasa, yang pertama A. Apa itu A? Harus punya angan. Angan itu apa? Cita-cita, mimpi, harapan, tujuan hidup yang tadi. Angan. Angan ini tidak akan terjadi kalau tidak punya B. Apa itu B? Bekerja, berusaha, berupaya, berikhtiar. Jadi angan akan terus jadi angan. Saya pengen lulus, pengen dapat A, pengen IPK-nya 3,8, tapi cuma angan doang. Tidak pernah belajar, tidak pernah bekerja, nonsen. Berikutnya, C. Cara. Cara yang benar, cara yang tepat, cara yang konsisten, cara yang istiqomah. Apa artinya? Angan tidak akan pernah terwujud kalau tidak pernah bekerja, berupaya, berusaha, dan tidak akan pernah jadi kalau tidak menggunakan cara. Cara yang tepat, cara yang konsisten, cara yang luar biasa, cara yang penuh dengan gagasan dan sebagainya. Dengan ABC tadi, semua tidak akan pernah terjadi kalau tidak pakai D. Apa itu D? Doa. Jadi angan-angan akan terwujud kalau bekerja tidak akan berhasil kalau tidak dengan cara yang benar, tapi ABC akan gugur kalau Tuhan tidak menghendaki. Apa itu? Doa. Maka libatkan Tuhan, libatkan yang Maha Kuasa, libatkan Allah, libatkan yang Maha luar biasa, yang Maha segala, karena hanya Dialah yang memastikan Anda menjadi sosok apapun. Anda pengen IPK tinggi, sukses berhasil dalam perkuliahan, bekerja nanti setelah lulus dapat dengan cepat, dan membina karir dengan istimewa, sesungguhnya tadi ujungnya adalah libatkan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap tindakan. Poin berikutnya, tadi saya sedikit kembangkan dari judul yang diberikan Pak Ismat. Please know your learning style. Let's optimize your learning outcomes. Mari kita ketahui gaya belajar kita masing-masing. Let's go. Let's optimize. Mari kita maksimalkan, upayakan,
mengoptimalkan hasil belajar kita. Terima kasih, saya kembalikan lagi pada Pak Isman. Masih ada waktu sisa, kalau mau menyampaikan sesuatu silakan, saya stop screen dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sumendra ya sudah sharing terkait dengan learning style, dan menurut saya sangat menarik beberapa materinya. Mengingatkan saya waktu S1, Pak. Oke, baik, di sini sebenarnya sudah bergabung sekitar 800 mahasiswa ya. Di sini kita masih punya waktu untuk diskusi. Saya persilahkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin berdiskusi atau menanyakan terkait dengan topik yang disampaikan, bisa raise hand. Nanti saya akan unmute. Oke, mungkin sambil menunggu ya, mungkin saya ada beberapa hal yang diskusikan. Mungkin yang pertama terkait environment, Pak ya. Jadi memang terutama untuk mahasiswa semester 1 ya, yang mungkin sekarang masih di rumah ya, tapi nanti mungkin kalau udah onsite mungkin akan bergeser ke wilayah kampus. Nah, jadi memang mungkin minta dikasih gambaran dan pentingnya kita memilih lingkungan itu, Pak ya. Lingkungan baik lingkungan kos-kosan, lingkungan lingkaran pertemanan gitu, untuk nantinya bisa mendukung proses belajar agar nanti harapannya ya mungkin bisa lulus at least tepat waktu gitu. Bangga, Pak. Baik, tadi kembali yang tadi sekali lagi, jadi environment itu begitu penting. Lagi-lagi saya masih ingat betul ketika beberapa tahun lalu ada program pemerintah namanya RSBI ya, Pak Isman kasih ingat ya, Rintisan Sekolah Berbasis Internasional itu. Ya, meskipun sekarang sudah tutup warung itu. Karena diterjemahkan yang disebut dengan sekolah berbasis internasional adalah fisik. Maka ruangannya dibikin besar, pakai AC, komputer ditambah dan sebagainya. Tapi cara mengajarnya nggak berubah, masih di cara mahin gitu. Makanya tidak terlalu sukses waktu itu. Nah, itu menggambarkan bahwa bagaimana menerjemahkan learning environment sebagai learning yang sifatnya fisikal ya, physical environment. Yang dilengkapi itu apa? AC-nya. Dilengkapi itu ruangannya, pakai karpet dan sebagainya. Bangkunya dibikin baru dan sebagainya. Itu betul, tetapi tidak cukup. Karena menurut saya justru motivasi harus menjadi tambahan. Bahwa anak yang terbiasa dengan kesulitan, maka dengan motivasi. Anak yang harus diberikan sentuhan dengan rasanya, maka dia bisa mengoptimalkan kemampuannya. Nah, yang ingin dipastikan di sini bahwa learning environment tidak semata-mata fisik, bisa juga non-fisik. Yang kedua tadi, mungkin besok lusa sudah mulai perkuliahan dengan tatap muka langsung di kampus, menggambarkan bagaimana kita pun memilih teman. Jadi kalau teman-teman yang berlari, biasanya seringkali membuat kita termotivasi, terinspirasi. Contoh gampangnya beginilah. Jangan berteman dengan kura-kura lah. Kenapa? Kita selalu yang terdepan. Karena kura-kura pasti di belakang kita. Karena kita bisa berlari. Maka bertemanlah dengan kancil. Jadi meskipun kalau dengan kura-kura itu Anda jadi kepala kucing gitu. Jadi kepalanya teman kucing Anda tuh. Tapi bergaulah dengan kancil. Anda nanti akan jadi harimau. Meskipun ekornya nggak apa-apa. Tapi saya seorang harimau. Saya sosok bagian dari harimau. Jadi betapa pentingnya memilih teman, memilih lingkungan, bergaul dengan siapa, apakah tadi dengan kancil atau dengan kura-kura. Kita selalu terlena karena kita bisa berlari kencang. Ya wajar saja. Karena nggak ada motivasi, nggak ada dorongan. Nah, makanya harus memilih orang-orang, sosok, lingkungan yang membuat kita bisa berlari kencang. Contoh gampangnya mungkin dalam pendidikan disebut dengan stimulus. Ya, ketika tadi pagi misalkan saya terjedot pintu dengkul saya. Kan saya berjalan tertatih-tatih. Kata Pak Isman katanya, "Oh, bisa lari boro-boro lari." Saya nggak bisa, ini kaki saya ini terkilir gitu tadi jatuh. Tiba-tiba di belakang saya ada anjing gila, apa yang terjadi? Saya pasti berlari kencang. Dan sesungguhnya saya punya inner potential. Saya punya potensi. Apa artinya? Tadi pura-pura aja nggak bisa lari. Terbukti ketika ada anjing gila saya berlari. Apa artinya lingkungan di situ? Jadi bagaimana lingkungan membuat kita terdorong. Sesungguhnya kita punya inner potential, potensi dalam, karena terbukti ketika ada anjing kita bisa berlari. Sesungguhnya kita bisa.
Nah, makanya tadi lingkungan itu sangat mungkin jangan-jangan lingkungan non fisik jauh lebih gede pengaruhnya daripada lingkungan fisik. Meskipun bukan HP ya, laptop seadanya tanpa AC di tempat kosnya, tapi karena bergaul dengan orang-orang hebat maka jadi sosok yang hebat. Sangat mungkin begitu. Di sini lagi fisik dan fisik diperhatikan, jangan terlena juga dengan gedung Telkom Uni kan gede banget ya, kampusnya luar biasa, tapi tanpa kenyamanan hati tidak akan optimal juga. Jadi bergaul dengan lingkungan yang baik, tempat tinggal yang baik, teman yang baik, tentu saja akan membuat kita lebih hebat lagi. Barangkali begitu Pak Isman, ada yang lain mungkin? Mungkin mahasiswa ada yang raisen nggak? Oke, kalau belum ada ya, ini kayaknya mahasiswanya malu-malu semua Pak. Adaptasi dulu ya ini. Oke. Tapi mereka itu hebat, mungkin belum ketahuan saja dari mana. Masih semester 1 Pak. Oke, mungkin sambil ini ya. Jadi kemampuan kita untuk identifikasi learning style itu memang penting sih Pak. Jadi ya pengalaman saya waktu awal-awal kuliah itu memang sempat stres setahun pertama karena memang beda banget gitu ya kuliah sama sekolah gitu. Jadi kalau sekolah tuh diperhatiin guru, kalau kuliah tuh kayaknya dosen tuh nggak peduli gitu. Yang penting udah ngajar gitu. Nggak peduli kita ngerti atau enggak. Tapi memang itu tantangan mahasiswa gitu ya. Terus ya akhirnya saya ya tanpa disadari menemukan ya pola belajar gitu. Jadi memang setelah kita dapat pola belajar yang tepat itu memang akhirnya secara otomatis ya tiap semester itu jalan seperti seharusnya gitu. Jadi dulu kalau saya kebetulan memang kerjaannya membuat intisari sih. Jadi ada buku referensi itu saya tulis ulang dan dengan menulis itu jadi nempel gitu. Jadi lebih ini gitu. Nah, mungkin ada saran dari Pak Suhendra untuk teman-teman mahasiswa ini kira-kira biar mereka bisa secepatnya menemukan kira-kira saya pola belajar yang pas buat kuliah itu apa gitu ya. Mangga Pak. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan tadi sih lagi kita tidak perlu meyakinkan harus yang mana begitu ya. Kalau saya melihat itu lebih kecenderungan given pemberian Tuhan saja di situ. Ya, lebih mana kecenderungan dan sebagainya memang secara genetik katanya itu ada pengaruh. Tetapi saya sangat percaya bahwa secara genetik ada pengaruh juga ujungnya adalah lingkungan. Ya. Jadi sangat mungkin orang-orang yang bukan bukan orang yang terbiasa berbicara, mungkin dari rumahnya itu dia tipe visual gitu lah. Cuman kalau lihat nonton bisa, tapi kalau disuruh ngomong tidak bisa. Tapi karena dia bergaul di organisasi, di himpunan mahasiswa, di unit kegiatan mahasiswa, secara tidak langsung dia berinteraksi dengan teman-teman yang mempunyai kemampuan yang sudah dari rumahnya begitu. Dan saya sangat percaya lingkungan bisa membentuk Anda menjadi style yang mana. Ini barangkali Pak Isman sekedar contoh saja lah. Saya ketika SMA itu pemalu Pak Isman itu. Saya suka nggak pede aja kalau disuruh berbicara orang banyak itu. Jadi malu-malu aja gitu lah ya. Ya sudah malu-maluin juga begitu ya. Ketika saya di kuliah saya diminta jadi ketua panitia apa lupa saya itu. Lalu saya berani dan berikutnya secara berangsur-angsur rasa percaya diri itu mulai tumbuh. Jadi lagi learning style itu lagi lebih kepada kecenderungan, bukan harga mati. Jadi kalau tadi ada sampel kalau tidak diterangkan pakai gambar itu nggak bisa. Tetapi lambat laun dengan pola itu bisa. Intinya bahwa yang 7 style tadi lebih kepada bahan baku saja, modal gitu barangkali ya. Jadi kalau yang tadi misalkan saja contoh yang tadi yang ke-7 tuh ya, yang soliter ya, itu betul-betul sendirian gitu. Memang layak jadi programmer itu mah. Atau misalkan video editor ya, di ruangan sendiri edit video. Tapi ketika nanti menceritakan hasil editnya di depan orang banyak, di depan forum, masa nggak bisa ngomong? Ya terpaksa juga harus ngomong. Jadi artinya ke-7 tadi sebetulnya lebih kepada kecenderungan, tetapi lingkungan sangat mungkin berangsur bisa memperbaiki karena tidak rusak ya. Bisa sedikit banyak mungkin ada polesan-polesan yang membuat jangan-jangan bisa 7-7-nya. Ketika sendiri jadi programmer bisa, ketika mimpin rapat bisa, ketika disuruh dalam lingkungan sosial tadi ya, misalkan saja berbicara dengan satu kelompok yang baru asing, ya perlu adaptasi bisa. Jadi mungkin saya tidak 7, mungkin kita punya 3, mungkin kita punya 4. Jadi lebih kepada kecenderungan. Tapi saya percaya karena saya alami, saya secara bertahap yang tadinya pemalu ya lumayan lah, ya sudah bisa diminta Pak Isman saya sudah mau gitu.
mau saya disuruh ngomong di sini. Tapi ketika bilang berapa orang, ya sekitar 1000-an Pak, ya ayo kita mulai saja begitu ya. Nah ini mendapat kesempatan, alhamdulillah. Kebetulan saya di UPI saya sempat kemarin 5 tahun staf ahli rektor saya, staf ahli 5 tahun, dan saya sering dimintakan untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 di DPR. Anda bayangkan tahu para DPR kan galang-galak tuh. Saya dulu awalnya, waduh ini DPR ini pusat pula gitu di Senayan gitu kan. Akhirnya secara bertahap ya saya udah berani aja. Jadi saya nggak apa-apa di hadapan mereka yang kan galak-galak di DPR itu ya. Nah, jadi apa ya namanya? Secara berangsur-angsur. Ini bukti bahwa ketika saya dulu pemalu bertahap pada lingkungan membantu kita itu memungkinkan. Ya, Anda tidak perlu kecil hati. Pak saya tuh cuma betul-betul apa ya tadi bisa kemana-mana enggak. Apa tadi? We are what we think. Pikirkan, lakukan. Makanya apa tadi kalau yang tadi agak-agak perlu waktu itu? Ciptakan anjing gila yang banyak. Ya gitu aja deh. Ya biar kita bisa berlari kemana-mana. Karena itulah yang membuat kita ternyata keluar kemampuan apa tadi? Stimulus, trigger. Membuat kita bisa melakukan sesuatu karena ada tadi lingkungan. Ya tadi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin kalau belum ada mungkin ini terakhir dari saya ya Pak. Jadi saya setelah baca CV Pak Suyanto menarik juga ya, S2 di US, S3 di Australia gitu ya. Jadi ya kurang lebih ada banyak pengalaman lah kira-kira melihat, terutama kan Bapak mengambil pedagogi ya, jadi ada pertama terkait pendidikan gitu ya, mungkin ada sedikit yang bisa di-share ya terkait mungkin pola belajar atau orang-orang luar itu seperti apa yang mungkin yang positifnya yang bisa diadaptasi oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia gitu Pak. Ya, ini mungkin gambaran saja begitu ya. Jadi saya selesai master tahun 96 ini, mungkin belum pada lahir nih ya, 96 ya. Jadi saya selesai master 96 saya di Houston dekat Meksiko itu di bawah itu. Ya, itu pertama kali saya keluar negeri itu dari kampung lah gitu ya. Nah, saya pun tidak yakin teman-teman kalau sudah pernah keluar negeri sekali akan terus, bukan terus lah ada kesempatan lain. Saya meyakini bahwa itu waktu pertama kali dan terakhir gitu. Ternyata beberapa kesempatan setelah pulang dari Amerika itu banyak, bukan banyak ya, ada beberapa lah. Saya pernah ke New Zealand, saya pernah ke Jepang, pernah ke Thailand dan sebagainya. Memberikan apa tadi yang tadi disebut trigger tadi Pak Isman. Ketika saya tahu Amerika, saya pengen tahu di tempat lain dong. Maka saya termotivasi ya untuk mendapatkan ya katakanlah pengalaman dan wawasan di tempat lain. Nah, saya melihat di beberapa negara maju yang saya kunjungi, secara prinsip sebetulnya kita tidak boleh kalah, sama saja sebetulnya. Tapi yang saya lihat dari mereka itu tadi, ya selain tadi IQ tentu saja, karena mereka mungkin gizinya memang ya dan sebagainya ya. Jadi mereka IQ-nya hebat, tetapi mereka nggak cukup tadi, ditambah dengan EQ. Bagaimana mereka mengendalikan emosi, bagaimana bisa menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Itu di masyarakat barat itu sangat ditekankan. Dengan tetangga itu harus hidup rukun, meskipun mereka relatif cenderung individual kan, tetapi mereka sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Kalau disuruh bergaul juga bisa. Kalau tadi ditambah dengan tadi apa nama adversity. Nah, saya melihat itu tadi yang kita mungkin kurang, ya ketahan malangan begitu. Ya, ketahan malangan itu menggambarkan sebentar nih ada ini. Nah, jadi tentang tadi ketahan malangan. Nah, kita seringkali tadi kita bukan climbers, kita lebih mungkin paling ya bagus-bagusnya di campers tadi. Nah, sekarang harus mulai kita berpikir tentang kalau tidak oleh kita siapa lagi. Lingkungan dari luar itu apa ekstrinsik itu tambahan saja. Yang paling dominan adalah intrinsik. Jadi masyarakat barat itu dengan kita nggak ada urusan. Mereka makan keju yang apa-apa, kita pun nasi apa bedanya. Ya, jadi bukan karena kejunya tapi karena lingkungan. Ya, jadi tadi ditambah dengan advertising ketahan malangan ada question tadi ditambah dengan tadi ya, tentang keyakinan diri tadi. Mungkin urusan spiritual barangkali jangan-jangan kita lebih hebat lah. Terus ya lebih religius kalau bahasa Indonesia lah. Ya, karena menjadi bagian salah satu poin di Pancasila. Mereka tidak punya Pancasila, tapi mereka bisa memanage diri sendiri. Ya, saya tadi ya, ketika orang Jepang itu tidak punya apa-apa orang Jepang itu. Hutan nggak punya, besi nggak punya, nikel nggak punya, apa yang punya? Nggak ada itu. Tapi mereka bisa melakukan sesuatu dengan keterbatasan. Jangan-jangan mungkin Pak Isman, kita perlu keterbatasan untuk kita berlari. Karena kalau segala ada,
Ya sudah. Gitu. Dan satu hal yang saya rasakan, orang Jepang tidak pernah menebang pohon. Dan itu pohonnya ambil kayu dari Indonesia. Ternyata. Jadi orang Jepang itu sayang, satu pohon itu sayang banget gitu. Dia dirawat banget. Gitu. Daripada merusak hutannya udah aja. Ambil aja dari kita Indonesia, kita senang kan dibeli kayu itu kan. Dari hutan kita habis itu. Kirim buat furniture yang setelah di Jepang dibuat furniture dibeli orang kita lagi. Jadi lebih mahal. Nah, ini satu gambaran betapa mereka itu urusan menebang pohon saja dipertimbangkan benar. Di kita kan enggak, bakar aja kalau mau dibikin hutan belantara, mau dibikin kebun sawit, nggak bisa itu, bakar saja. Namanya bakar kan tidak terkontrol. Jadi ini memberikan gambaran bagaimana kita sesungguhnya bisa mengadaptasi bukan mengadopsi cara-cara berpikir mereka, dan kita tidak boleh berpikir kan mereka gede-gede, enggak, bukan urusan gede dan kecil, bukan urusan makan, bukan. Masalahnya dari dalam diri kita. Saya tidak melihat bahwa Australia, Amerika maupun negara yang lain secara prinsip sebetulnya tidak ada bedanya. Tinggal masalahnya mau tidak. Mereka justru dengan keterbatasan maka keluar inner potensialnya. Jadi mereka tuh banyak dikejar anjing sebenarnya mereka. Tidak, karena banyak tadi kan ini di Jepang itu tidak ada cara lain selain menggunakan kereta. Ya terpaksa belajar tentang kereta. Kemana? Ke Jerman. Jadi ini bisa jadi orang Jerman yang pertama kali. Atau mungkin katakan saja orang-orang yang terinspirasi, katakan Korea lah begitu. Dengan kita duluan mana merdekanya? Duluan kita lah. Dan Korea tidak punya apa-apa. Dan Korea itu kalau tidak salah tahun 55 kan baru merdeka. Baru selesai perang Korea itu. Korea Utara dan Korea Selatan. Apa yang terjadi dengan keterbatasan tadi? Maka sekarang penetrasi pasar dari mulai kendaraan Hyundai, ya, apa namanya tadi macam-macam, dari Samsung, kemudian juga dari drakor, bayangkan, dari kuliner. Jadi betul-betul penetrasi pasarnya dari urusan perut makanan sampai ke urusan tontonan, urusan kendaraan, urusan gadget dan sebagainya. Apa yang terjadi berikutnya? Sony yang dulu kita banggakan dari Jepang mati sekarang, kalah sama Samsung. Jadi kebetulan saya pernah ke pabrik Sony ini Pak Isman tahun 2001 kalau tidak salah. Itu berjaya, itu seluruh dunia itu nggak ada yang pernah terpikirkan Sony itu sangat istimewa. Sekarang mati kutu dengan Samsung. Ya. Kemudian betapa dulu Finlandia dengan apa tuh HP apa itu Finlandia? Nokia Pak. Nokia, oke. Itu kan betul-betul luar biasa. Sekarang nggak ada pabrik gimana nggak tahu. Nah, jadi artinya kita pun bisa melakukan itu. Jangan pernah berpikir bahwa orang lain bisa karena katakanlah lokasi, karena tempat macam-macam. Enggak. Kita sudah harus beruntung banget. Kenapa? Kita tinggal di Khatulistiwa, cuman ada musim hujan dan kemarau. Kurang apa Tuhan memberikan kebaikan pada kita? Mereka tuh musim dingin banget. Musim panas banget. Bayangkan bisa hidup. Jadi jangan-jangan kita perlu dibuat situasi yang kepepet baru keluar. Kalau kita kan kata Kus Plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Masukin tongkat jadi singkong di kita. Ada kalau di Jepang itu kan apa? Di situ kan ada kapur dan sebagainya. Dan hebatnya Jepang tadi kembali yang tadi tidak pernah merusak alam. Jadi kalau ada kereta ingin melintas saya pernah masuk ke Nagano di situ. Ketika ingin masuk kereta itu tidak dibelah gunungnya, tapi dibuat terowongan meskipun batu. Dan ini menggambarkan bagaimana mereka merawat lingkungan karena ini untuk apa? Bukan buat diri mereka, untuk anak cucu. Bagaimana Nagano itu dibuat terowongan demi menyelamatkan lingkungan. Mahal banget. Kalau di kita apa? Yang itu apa? Beberapa tol itu dipotong aja gunung. Sudah. Tapi dampak dari situ anak cucu tinggal merasakan beberapa hal yang tidak pernah diikat akan terjadi. Nah, udzubillah mudah-mudahan tidak terjadi, tapi intinya memberikan gambaran Anda semua yang hebat di sini, mahasiswa Telkom tingkat pertama, semester 1 tidak boleh kalah dengan mimpi-mimpi yang banyak. Jadi buatlah mimpi yang banyak, mumpung mimpi tidak bayar. Nah, tapi selagi mimpi ini nonsen, kalau tidak pernah tadi, angan-angan itu nonsen kalau tidak pernah bekerja, berusaha, berikhtiar. Ditambah dengan cara yang tepat. Tadi terakhir, mintakan pada Yang Maha Kuasa dengan doa bahwa saya ingin berusaha, saya ingin jadi anu Tuhan, izinkan kalau memungkinkan
barangkali minta izin pada Tuhan, nanti semua yang susah jadi mudah, yang rumit jadi sederhana. Dan pastikan satu poin sebelum saya akhiri, Anda didorong, dimodali, dibiayai, diberi motivasi dari orang tua, berikan yang terbaik buat orang-orang yang menjadikan kita hari ini. Mereka akan bangga, tidak perlu dikembalikan, tapi bayar dengan prestasi. Mudah-mudahan Anda menjadi sosok yang hebat, secara akademis, IPK-nya oke, IQ-nya oke, tapi satu hal tadi, karakternya tidak boleh lupa. Karakter yang dengan gaya belajar yang tadi, dengan pola-pola tadi 3 paling tidak itu, memberikan pesan moral pada kita semua, jangan pernah berhenti berusaha, karena usaha ikhtiar tidak pernah berkhianat pada hasil. Terima kasih, mohon maaf Pak Isman, saya hanya bisa segitu. Saya senang sekali melihat para anak muda yang ke depan menjadi calon pengganti kita, membuat Indonesia bukan hanya mimpi, kalahkan bangsa lain, bukan kalahkan, ungguli bangsa lain dengan produk-produk yang hebat, diantaranya di lulusan Telkom Uni yang 20-30 tahun ke depan Anda adalah pengganti dari generasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya kembalikan pada Pak Isman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Mas Genta, inspiring speech. Saya juga kayaknya udah lama nggak dapat materi pedagogik, jadi merefresh lagi. Ya banyak hal yang siang hari ini kita dapatkan ya. Jadi tolong dimasukkan ke dalam pikiran ya, rekan-rekan ya, biar nanti apa yang disampaikan bisa paling nggak men-trigger ya. Ini kan motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal itu sebenarnya temporary ya, nggak sekuat motivasi internal. Tapi paling tidak dia bisa men-trigger motivasi internal, sehingga harapannya sepanjang, kan kalian masih jauh ya perjalanannya, satu. Dan itu ya tantangannya masih jauh lah ya. Jadi apa yang disampaikan hari ini semoga bisa selalu diingat ya, sehingga paling tidak meringankan ya pada saat mungkin ada tantangan atau hambatan selama perkuliahan ini. Dan saya pribadi mewakili Fakultas Informatika ya, mengucapkan terima kasih pada Pak Genta yang sudah berkenan untuk hadir di kuliah perguruan gabungan hari ini dan memberikan sharing materi yang luar biasa dan juga sharing pengalaman. Insya Allah kami di sini akan keep in mind ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Oke, mungkin sekian ya untuk perkuliahan gabungan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak Isan ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sehat untuk semuanya. Terima kasih. Ya.